Selamat pagi, perkenalkan nama saya Serlinus Ruslan Hane, SIK Fatuk Nutu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Universitas Mataram. Hari ini saya membuat video pembelajaran. Selamat pagi anak-anak, silahkan dulu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kamu cek kehadiran. Apakah semua hadir? Hadir. Semua sehat? Sehat. Baik, sebelum itu Pak minta salah satu siswa maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Semua berdiri. Baik, mari kita mendengar nama dan hari ini kita akan baik anak-anak duduk tenang karena Pak mau mengecek kehadiran. Anskerius Rizky Meta, Siap saya Pak Guru. Amelia Jessica Serang, Siap saya Pak Guru. Rizal Jero Dafred Pura, Siap saya Pak Guru. Kevin Cristiano Guru, Siap saya Pak Guru. Gregorius Arsanasa, Siap saya Pak Guru. Jonita Catherine Eka, Siap saya Pak Guru. Kesinda Elizabeth Serang, Siap saya Pak. Maria Trifonia Sasi, Siap saya Pak Guru. Octavianus Evan Serang, Siap saya Pak Guru. Ricardo Gerdiani Nahak. Siap saya Pak Guru. Nah, baik. Sekarang kita sudah mulai dengan mengecek kehadiran, maka sebelum kita melangkah ke berikutnya, mari kita semua berdiri untuk kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Semua berdiri. Ya, satu orang pimpin. Jessica menyanyi sambil kita tepuk tangan ya. Garuda, Garuda, Garuda Pancasila 3. Garuda Pancasila, Garuda Persatuku, Hari proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, kita di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan dulu. Baik, anak-anak, duduk tenang. Ya, sebelum kita masuk pada materi kita atau mata pelajaran kita pada hari ini, Pak ingin bertanya. Kamu bertanya, apakah
kalian masih ingat materi kita kemarin atau materi minggu lalu? Baik, masih ingat? Kalau masih ingat, siapa yang bisa tahu pengertian dari kegiatan ekonomi? Ayo. Ya, pengertian kegiatan ekonomi. Ayo. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, mari kita memberikan tepuk tangan untuk teman kita Oli. Itu jawaban benar. Coba kita mengulangi kembali jawaban dari teman kita Oli. Kegiatan ekonomi adalah pengertian dari kegiatan ekonomi. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam dari kegiatan ekonomi? Ayo, siapa? Angkat tangan. Yang tahu silahkan angkat tangan dan berdiri. Ayo. Pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan pedagang. Ya, mari kita memberikan tepuk tangan untuk teman kita Olive. Ya, jadi mari coba kita sebutkan kembali macam-macam kegiatan ekonomi yang tadi teman kita Enzi sudah sebut. Yang pertama itu adalah apa? Pertanian atau perkebunan. Yang kedua adalah apa? Perikanan. Kemudian apa lagi? Perdagangan. Kemudian apa lagi? Perindustrian dan jasa. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Semangat. Baik, jadi sekarang kita masuk pada materi kita yang kita ingin belajar pada hari ini. Baik, jadi hari ini kita belajar mata pelajaran PKN. Siapa yang tahu kepanjangan dari PKN? Ayo, angkat tangan. Kepanjangan dari PKN, ya, Rizky. Pendidikan, Pancasila, dan warga negara Indonesia. Ya, siapa lagi? Selain Rizky, siapa lagi? Kepanjangan dari PKN. Apa? Yakin? Pendidikan, Pancasila, warga negara Indonesia. Iya, pendidikan, Pancasila dan kewarganegaraan. Ya. Jadi hari ini kita belajar PKN. Nah, siapa yang tahu tujuan pembelajaran dari mata pelajaran PKN? Ayo. Ayo, siapa yang tahu materi kita pada hari ini? Ayo. Siapa yang tahu materi kita pada hari ini? Ya, kita semua belum tahu karena apa? Pak belum menyampaikan materi atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 2 poin. Mari kita melihat di papan.
pembelajaran kita pada hari ini ada 2 poin. Yang pertama adalah apa? Mari kita baca sama-sama. Mengidentifikasi tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Kemudian poin yang kedua adalah apa? Mengidentifikasi contoh dari tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sekarang kita ada materi. Perhatikan ke depan sini. Materi kita pada hari ini adalah tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Jadi materi kita pada hari ini adalah tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Baik anak-anak. Nah, di sini ada 3 poin atau materi kita, itu tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Nah, jadi 3 poin ini kita akan bahas satu persatu. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tanggung jawab. Ya, yang pertama itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tanggung jawab. Kita harus tahu tanggung jawab ini ternyata seperti ini. Dan contohnya seperti ini. Ya. Siapa yang tahu pengertian dari tanggung jawab? Ayo, angkat tangan. Ya, berdiri. Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, tanggung jawab adalah apa? Segala sesuatu yang kita lakukan harus dengan penuh tanggung jawab. Ya. Atau tanggung jawab ini kata lain dari tanggung jawab itu sifat. Sifat atau karakter seseorang. Ya, sifat atau karakter seseorang disebut tanggung jawab. Nah, anak-anak, coba kita memberikan contoh atau kita bisa menyebutkan contoh dari tanggung jawab. Ayo, siapa yang bisa menjawab atau menyebutkan contoh dari tanggung jawab? Ayo, siapa? Ayo, Ensi. Ya anak-anak, jadi kita harus perlu mengetahui terlebih tanggung jawab. Ya, pengertian tanggung jawab itu berarti sifat atau sikap karakter seseorang. Sifat atau sikap karakter seseorang. Misalkan Pak memberikan contoh. Salah satu contoh dari tanggung jawab. Misalkan Pak kasih tugas atau Pak memberikan tugas terhadap anak-anak untuk membersihkan kelas atau membersihkan WC. Membersihkan kelas atau membersihkan apa? WC. Oleh karena itu, baik, jadi mari kita perhatikan ke papan tanggung jawab. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu tanggung jawab. Baik, jadi pengertian dari tanggung jawab itu adalah sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Itu pengertian dari tanggung jawab. Ya, coba kita mengulangi pengertian dari tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya. Ya, pengertian dari tanggung jawab. Nah, contoh tanggung jawab. Misalkan Pak memberikan salah satu contoh. Misalkan Kelvin punya bapak. Dia berperan sebagai orang tua. Ketika Kelvin sakit, bapaknya Kelvin mengantar Kelvin kemana?
rumah sakit. Ketika Kevin sakit, Bapak mengantar Kevin ke rumah sakit. Kalau kita tidak mengantar Kevin ke rumah sakit, Kevin saja pasti apa? Siapa yang tahu? Sakit tambah parah lagi. Oleh karena itu, Kevin sakit, maka bapaknya atau ayahnya mengantarnya ke rumah sakit. Itu bentuk dari sikap Bapak tanggung jawab sebagai seorang ayah atau seorang bapak. Bapaknya tidak tega kalau melihat anaknya sakit, lalu bapaknya diam saja. Tapi ketika sudah melihat anaknya sedang sakit, maka kita buru-buru untuk mengantar ke mana? Rumah sakit. Itu adalah salah satu contoh dari mana tanggung jawab. Ya. Paham mengenai tanggung jawab yang pertama ini? Pengertian sudah, kemudian pas memberikan contoh serta dengan contohnya. Baik, jadi di sini Pak sudah menyiapkan media pembelajaran di sini. Sikap tanggung jawab. Mari coba kita melihat atau kita sama-sama mengamati tanggung jawab. Lihat. Tanggung jawab di mana? Sekolah. Jadi tanggung jawab ini bukan hanya ketika Kevin sakit kemudian ayahnya antar ke sekolah, tidak. Bentuk tanggung jawab ini macam-macam. Banyak sekali tanggung jawab. Coba, mari kita perhatikan ini. Sini. Di sini, lihat. Di sini siswa-siswi SD. Mereka sedang membersihkan apa? Membersihkan kelas. Ya. Membersihkan kelas. Kemudian kita lihat lagi di bawah sini. Lihat. Menjaga lingkungan sekolah. Apa? Menjaga lingkungan sekolah. Ya. Kemudian yang berikut. Samping mengikuti aturan sekolah. Ya. Jadi ini bentuk tanggung jawab. Itu mengapa pengertian tanggung jawab itu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas atau kewajiban. Ini bentuk dari sikap tanggung jawab. Nah, di sini pertama itu mereka membersihkan kelas. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memberikan kau tugas, maka kita harus menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Bukan kau kerja setengah, ini belum selesai, kau sudah lari. Itu bukan berarti sikap bertanggung jawab. Paham? Baik, kalau sudah paham maka kita lanjut ke yang berikut, yaitu tentang hak. Ya, hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Ya Pak, contoh dari hak itu seperti apa Pak? Misalkan ini, Pak memberikan contoh. Atau ini, snowman. Lihat, ini benda apa? Snowman. Namanya apa? Snowman. Ini punya siapa? Ya punya Pak, karena Pak punya milik. Itu pengertian dari hak. Hak adalah segala sesuatu yang milik seseorang. Berarti contoh seperti barang itu milik siapa? Milik Pak. Atau contoh, ini buku milik siapa? Milik Rizky. Mengapa milik Rizky? Karena Rizky yang membelinya sendiri menggunakan dia punya uang. Bukan kita kumpul uang kemudian kita beli sama-sama, tetapi tidak. Karena ini buku milik Rizky. Karena dia yang mengeluarkan uang untuk membeli buku tersebut. Itu hak milik. Selain itu, selain punya Rizky mempunyai buku ini, banyak sekali hak. Misalkan
Pak. Ya, karena Pak yang apa? Membeli. Ya, Pak yang membelinya. Bukan kita kumpul uang kemudian kita membeli. Kalau kita sama-sama mengumpul uang dan kita beli laptop ini, berarti laptop ini bukan milik siapa? Bukan milik Pak, tetapi milik kita semua. Ya, seperti itu. Paham? Coba Pak mau tanya, siapa yang bisa memberikan salah satu contoh dari hak? Ayo, memberikan salah satu contoh dari hak. Coba seperti ini. Hak ini contohnya seperti ini. Ayo, siapa? Ivon. Ayo. Hak mengikuti peraturan sekolah. Ya, berhak mengikuti apa? Peraturan sekolah. Itu adalah salah satu hak. Kita harus mengikuti peraturan di sekolah. Kalau kita tidak mengikuti peraturan di sekolah, itu bukan berarti kita seorang siswa. Karena kita masuk atau kita menginjak kaki di lembaga pendidikan ini, kita harus mengikuti tata tertib di sekolah. Bukan datang seenaknya, datang tidak tepat waktu, kemudian sudah dibagi tugas membersihkan kelas, tidak membersihkan kelas. Itu bukan berarti hak. Tapi pas sudah memberikan tugas itu, kita harus menjalankan. Harus menjalankan tugas yang sudah diberikan oleh Pak Guru, ya? Paham? Baik, yang di sini kamu menunjukkan lain. Ini coba lihat di depan, perhatikan ini. Lihat. Di sini ada Pak Guru dengan murid atau siswa. Di sini ada Pak Guru dengan siswa. Ini Pak Guru sedang apa ini? Sedang mengajar. Pak Guru sedang mengajar. Jadi ini adalah salah satu contoh dari hak. Hak anak mendapatkan apa? Pendidikan, mendapatkan ilmu. Jadi ini contoh gambar atau contoh media. Ini contoh hak. Ini waktu guru sedang mengajar siswanya. Jadi setiap siswa atau setiap anak dia mempunyai hak. Setiap anak dia mempunyai hak. Misalkan ini gambar ini milik saya karena saya yang membelinya. Karet ini milik saya karena saya mengeluarkan uang untuk beli. Paham? Oke. Kalau sudah paham, maka kita lanjut ke poin yang ketiga, itu tentang apa? Kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan itu contohnya seperti apa? Ya, Pak memberikan salah satu contoh yang paling sederhana. Kita membersihkan contoh tiket kelas. Setiap kali dia datang dia melihat crossfit, ternyata hari ini saya punya tiket. Jadi dia mulai membersihkan ke kelas atau di depan kelas. Ya, itu salah satu contoh dari kewajiban siswa membersihkan apa? Membersihkan kelas. Atau bisa membersihkan di depan kelas atau di halaman kelas. Jadi itu salah satu contoh dari kewajiban siswa. Di mana? Di sekolah. Ya, itu kewajiban siswa di sekolah. Kemudian kewajiban siswa di rumah itu seperti apa, Pak? Mungkin ada yang bertanya. Ya toh? Nah, kemudian kalau kewajiban saya
kewajiban saya sebagai anak di sekolah itu, kewajiban saya yang harus saya lakukan itu seperti apa? Ya, contohnya kewajibanmu atau kewajiban anak di rumah. Contohnya kita membantu orang tua memasak, kemudian membantu orang tua apa? Mencuci piring, mencuci baju, lagi masak air panas. Ya, itu contoh kewajiban anak di rumah. Jadi kita harus membedakan antara kewajiban di sekolah dengan di rumah. Paham? Paham. Kalau kita semua sudah paham, maka Pak ingin bertanya, siapa yang bisa memberikan contoh dari kewajiban? Salah satu contoh. Ayo, siapa? Evan. Contoh pendidikan. Ya, membantu orang tua. Selain membantu orang tua, apa lagi? Membersihkan ruangan kelas. Membersihkan ruang kelas. Apa lagi? Datang tepat waktu. Membersihkan halaman sekolah. Apa lagi? Menyapu halaman kelas dan lain sebagainya. Ya, itu adalah kewajiban siswa, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Ya, sudah paham? Coba mari kita memberikan tepuk semangat dulu. Ayo semua berdiri. Kita semua berdiri. Kalau pakai ini kita semangat. Ayo tepuk semangat. Semangat. Silakan dulu. Kita harus semangat karena masih pagi. Ya, kita harus semangat. Ini masih pagi. Baik, dari awal tadi Pak sudah menyampaikan usulan bahkan sampai di materi ini. Apakah ada yang belum paham? Ada yang belum paham, silahkan angkat tangan. Semua sudah paham? Sudah paham? Baik. Kalau kita semua sudah paham mengenai materi kita tentang tanggung jawab, hak dan kewajiban, maka sekarang Pak membagi kita dalam 3 kelompok. Ya. Jadi ini nanti Pak bagi kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Tinggal kita ubah meja atau susun kembali meja dengan bangku. Ayo silakan. Gitu ya, Mbak. Ini siapa ini? Angkat ke kursi kalau di sini. Ya. Duduk, ya, duduk yang manis. Sudah, sudah duduk. Baik, perhatikan ke depan di sini. Di sini Pak sudah menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di sini sudah ada dengan dia punya petunjuk ya. Nanti Pak bagi setiap kelompok.
Baik, perhatikan notis ini. Di situ SKPD itu di dalam situ sudah termuat dengan materi yang tadi kita sudah pelajari bersama. Nah, di situ sudah tersedia. Ini lihat ya, kelompok yang lain. Di sini depan ini kelompok, nama anggota kelompok berarti tulis nama-nama kelompok ya. Jadi nanti satu orang dia sebagai ketua dan nanti tulis setiap kelompok itu tulis nama di sini. Ya, kelompok yang lain coba lihat ini. Di sini ada tabel, lihat. Nanti ikut saja dia punya suruhan atau yang ada di atas tabel ya. Jadi nanti jawabannya itu isi di dalam tabel ini. Lihat, kelompok 1 dan 3 lihat. Sudah lihat? Sudah. Kemudian yang berikut ada pertanyaan lagi di sini. Pertanyaan ini jawab kembali jawaban yang tadi kita sudah bahas. Kita sudah belajar. Sudah? Sudah? Lihat, ini nanti karena jawaban materi sudah ada di dalam, maka nanti kita belajar kita sekarang itu kita harus kerja kelompok, tidak boleh kerja sendiri-sendiri ya, tidak boleh kita kerja sendiri-sendiri, tetapi kita bekerja sama. Ya, sekarang tulis nama kelompok. Kerja kelompok, tidak boleh kita kerja sendiri-sendiri. Sudah? Ya, di situ tulis nama ketua. Ya. Tulis ketua siapa, sedangkan tulis nama di sini. Tulis nama. Semua diisi. Kerja sama ya, tidak boleh kerja sendiri-sendiri. Ya, sekolah jadi
tulis di dalam tabel. Sudah? Belum? Ya, juga diisi ya. Tabel ini. Sini anak-anak sekolah dari kewajiban. Sendiri isi. Kerjasama ya, tidak boleh kita kerja sendiri-sendiri. Saling sumbang pendapat. Di sini, ya ini. Ini di sini. Kemudian juga di sini. Sudah? Ini sudah ini. Mau bisa tulis ini. Di sini hak anak di sekolah dengan kewajiban. Saya tadi itu kewajiban. Semua tulis di dalam garis. Sudah, kelompok ini. Nah, yang lain tulis. Yang sama, yang itu sudah, yang itu ya. Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah? Belum? Ya, isi dalam tabel. Disebutkan hak, tulis dalam tabel sini dengan kewajiban. Itu kewajiban di sekolah ya, bukan kewajiban di sekolah. Setelah kita selesai kerja, nanti kita maju dan kita presentasikan di depan. Sudah? Belum?
Sudah. Sudah. Baik, kalau semua sudah, silakan duduk dengan rapi. Silakan duduk dengan rapi. Sekarang kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Jadi sekarang kelompok 1 boleh maju ke depan untuk presentasikan hasil. Silakan. Kelompok yang lain 2 dengan 3 kita perhatikan ke depan. Nanti teman kita membaca mereka punya hasil kerja, kita tulis pertanyaan yang sebentar kita ingin tanyakan kepada kelompok 1. Oke, kelompok 1. Silahkan presentasikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Jawab, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. 3. Sebutkan contoh hak anak di sekolah dan kewajiban anak di sekolah. Jawab, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Siswa wajib melaksanakan piket harian. Hak anak di sekolah. 1. Berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kewajiban anak di sekolah. Siswa harus mengikuti tata tertib sekolah. 2. Siswa wajib mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh bapak ibu guru. 3. Siswa wajib melaksanakan tugas piket harian. 4. Siswa wajib menjaga fasilitas sekolah. Ya, mari kita memberikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang moderator memberikan waktu untuk kelompok 2 dengan 3 untuk bertanya kepada kelompok 1. Jadi kelompok 2 dengan kelompok 3 siapkan pertanyaan untuk kelompok 1. Setiap kelompok ingin bertanya 2 pertanyaan. Ya, 2 pertanyaan. Satu kelompok 2 pertanyaan. Kami dari kelompok 1 memberikan waktu dan kesempatan untuk kelompok 2 dan 3 memberikan pertanyaan. Ya. Kenapa yang saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1? Sebutkan contoh dari hak. Ya, sebutkan contoh dari hak. Ya. Kita langsung menjawab. Sebutkan contoh dari. Silakan. 1. Berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, bagaimana? Kelompok 2 apakah menerima jawaban dari kelompok 1? Menerima. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Ya. Selanjutnya kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ayo, siapa yang bertanya? Silakan. Nama saya Dodika Kadeneka. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang Ya. Jadi pertanyaan dari kelompok 3, apa yang dimaksud dengan hak? Nah, jadi kelompok 1 silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Ya. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik
milik seseorang. Bagaimana kelompok 3 terima jawaban dari kelompok 1? Terima. Mari kita memberikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Demikian hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan permintaan maaf jika ada kata-kata yang salah. Ya, mari kita memberikan aplaus yang meriah untuk kelompok 1 ya. Silakan kembali ke tempat. Ya, silakan dulu. Kelompok 2 maju ke depan dan diskusikan kalian punya hasil kerja. Ayo. Kita kelompok yang lain, kita duduk tenang, tidak boleh kita sibuk. Kita dengar teman kita mau presentasikan punya hasil kerja. Ayo, kelompok 2 silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak. Jawab. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak bisa dimiliki seseorang. Kita yang lain tenang, kita dengar ke depan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sebutkan suatu hak anak sekolah dan kewajiban anak di sekolah. 1. Berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Siswa harus mengikuti aturan di sekolah. Sudah kelompok 2. Ya, sekarang kelompok 2 memberikan waktu untuk kelompok 1 dengan 3 memberikan kesempatan kepada kelompok 1. Silakan. Yang kelompok 1 dan kelompok 3 kau siap untuk bertanya. Kami dari kelompok 2 memberi kesempatan kepada kelompok 1 dan 3 untuk bertanya kepada kami. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa itu tanggung jawab dan berikan contohnya. Ya, pertanyaannya apa itu tanggung jawab dan berikan contohnya. Ya, kelompok 2 silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan baik terhadap diri sendiri maupun keluarga dan lain sebagainya. Contohnya 1. Ya, contoh dari kewajiban. Contohnya, anak yang mendapat nilai jelek akan bertanggung jawab untuk memperbaiki nilai tersebut dengan belajar berikhtiar dan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, itu jawaban dari kelompok 1, tanggung jawab. Apakah kalian atau dari kelompok 2, kelompok 1 menerima jawaban dari kelompok 2? Menerima. Baik, kelompok 3. Kelompok 3, halo. Silakan bertanya ya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Ya, pertanyaan dari kelompok 3, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Ya, mari kita memberikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Demikian hasil diskusi kami. Kami mohon meminta maaf jika ada kesalahan. Ya, mari kita memberikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dulu. Siap-siap kelompok 3. Oke, silakan duduk. Ya, kelompok 3 silakan maju ke depan. Kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan
Jelaskan apa yang dimaksud dengan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. 3. Sebutkan contoh hak anak di sekolah dan kewajiban anak di sekolah. Berhak untuk belajar. 2. Siswa harus mengikuti tata tertib sekolah. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan materi diskusi. 1. Pada proses pembelajaran terdapat tanggung jawab hak. Jelaskan tanggung jawab hak dan kewajiban. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas. Dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. 2. Sebutkan contoh dari hak anak di rumah dan kewajiban anak di rumah. Jawab, hak untuk belajar. Kewajiban membantu orang tua. Nomor 1, hak mendapat pendidikan. 2. Hak mendapat ilmu. 3. Hak mendapat pelajaran. 4. Hak mendapat pendidikan yang layak. 5. Hak mendapat perlindungan hukum. 1. Melaksanakan tugas pijat. 2. Membersihkan halaman sekolah. 3. Menyapu halaman sekolah. Siswa wajib mengikuti tata tertib sekolah. 5. Mengikuti perintah sekolah. Ya, sekarang kelompok 3 memberikan waktu untuk kelompok 1 dan 2 untuk bertanya. Setiap kelompok 2 pertanyaan. Demikian hasil diskusi kami. Kami memberikan sesi kedua untuk kelompok 2 dan 1 dan 2 untuk bertanya. Ya, silakan kelompok 1 dan 2 mau bertanya, silakan berdiri. Ya, kelompok 2, kelompok 1 Oli. Jelaskan tentang kewajiban dan berikan contoh kewajiban di sekolah dan di rumah. Ya. Jelaskan kewajiban serta memberikan contohnya. Nah, silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan kebebasan tanggung jawab atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Contoh kewajiban di sekolah. Siswa harus mengikuti tata tertib di sekolah. 2. Siswa wajib mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. 3. Siswa wajib melaksanakan tugas piket harian. 4. Siswa wajib menjaga fasilitas sekolah. Contoh kewajiban anak di rumah. 1. Membantu orang tua dalam kerja. 2. Membantu atau menemani adik atau kakak dalam belajar. Ya, bagaimana kelompok 1 menerima jawaban dari kelompok 3? Menerima. Ya, menerima karena jawabannya benar. Ya. Silakan kelompok 3. Kelompok 2. Ya. Apa yang dimaksud dan hak dan berikan contohnya. Ya, apa yang dimaksud dengan hak dan memberikan contohnya? Pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kelompok 3 menjawab. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Ya, hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Pengertian. Kemudian dengan contoh. Contoh hak anak di rumah. 1. Berhak untuk belajar. 2. Berhak untuk membantu orang tua. 3. Berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. 4. Berhak untuk bermain. Ya, bagaimana kelompok 2 menerima jawaban dari kelompok 3? Menerima. Baik. Yang berikut, silakan. Karena setiap kelompok 2 pertanyaan, jadi masih satu pertanyaan. Silakan kelompok 1. Jelaskan pengertian dari tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Ya, jelaskan pengertian dari tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Dan silakan kelompok 3 menjawab. Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan.
dari tanggung jawab seperti guru memberikan tugas kepada siswa-siswi, maka siswa-siswi harus melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Iya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3 ya. Terima kasih atas hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 3 meminta maaf bila ada kata-kata yang salah. Ya. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Duduk dengan rapi, duduk yang manis. Masih semangat? Halo? Semangat? Sekarang kita lihat kembali soal atau NKPD yang ada. Kita melihat kembali di situ ada 1 lembar yang kita belum mengerjakan. Iya. Perhatian untuk ini. Sekarang lihat lembar jawaban ini yang kita belum mengerjakan. Maka itu kita isi di jawaban di sini jawaban yang tadi kita sudah belajar. Tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Apa yang tadi kita sudah belajar, kita tuliskan di dalam buku atau kertas ini. Silakan kita merangkum kembali materi yang tadi kita sudah belajar. Silakan kita tulis kembali materi yang tadi kita sudah belajar. Silakan kita rangkum di dalam kertas. Nomor 1 sudah. Waktu sisa 3 menit. Sudah selesai? Sudah? Baik, kalau semua sudah selesai, maka kita rubah kembali meja dengan bangku seperti semula. Seperti awal tadi. Di sini Pak sudah menyiapkan soal berupa pilihan ganda. Nanti Pak berikan masing-masing kerja atau kerja individu, bukan kerja kelompok, tetapi masing-masing. Sudah siap buku dan pulpen? Sudah. Kalau sudah siap, maka Bapak akan membagikan soal. Ini sudah.
Ya, saatnya kita kerja. Ingat, baca soal itu 3 kali. Kita pahami dulu, baru kita isi. Tidak boleh kita baca 1 kali, kemudian kita langsung isi. Ingat, jawaban itu nanti kau lingkar saja. Setelah tulis kau lingkar jawaban. Misalkan kau pilih option A atau B, silakan kau lingkar. Ya, silakan kerja. Ingat, tidak boleh lupa tulis nama, kelas, semester, hari, tanggal. Jangan sampai ada yang lupa tulis nama. Waktu sisa 5 menit.
Sudah selesai? Sudah selesai. Maka mari halo? Masih semangat? Baik, jadi sebelum kita pulang ke rumah, masih semangat? Masih semangat. Satu orang maju ke depan, Rizky, untuk kita tepuk semangat. Kami ini Pak lihat ini ada yang tidak semangat. Maka itu mari kita tepuk semangat sama-sama. Mulai, Rizky. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kembali Rizky. Ayo silakan duduk. Oke, ini ya silakan duduk yang manis, duduk yang rapi. Baik. Jadi sebelum kita pulang, sebelum kita pulang ke kita punya rumah masing-masing, Pak ingin menyampaikan materi besok atau lusa, materi yang kita belajar. Ya, Pak sampaikan. Materi kita besok itu mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA. Ya, jadi materi itu cahaya dan sifatnya. Ya, cahaya dan sifatnya. Ya, jadi cahaya dan sifatnya. Cahaya itu dia memiliki sifat. Ya, memiliki sifat-sifat cahaya. Jadi salah satu contohnya adalah, baik anak-anak, sebelum kita pulang ke rumah, Pak ingin menyampaikan materi yang kita pelajari hari besok. Jadi besok itu kita belajar mata pelajaran IPA. Dan materinya itu cahaya dan sifatnya. Ya, cahaya dan sifatnya. Baik, jadi sebelum kita pulang ke rumah, Pak ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi yang tadi kita sudah pelajari. Seperti tadi tanggung jawab, kemudian hak dan kewajiban, serta dengan contohnya. Apa yang hari ini kita sudah belajar, anak-anak ya, dengar. Apa yang hari ini kita sudah belajar, pulang belajar kembali. Pulang sampai di rumah belajar kembali materi yang hari ini kita belajar. Bukan pulang itu kita simpan buku di atas bantal, di bawah bantal, kemudian menyimpan buku rapi-rapi, kemudian kita tidak belajar. Ingat, materi yang hari ini kita sudah belajar, pulang itu harus kita belajar kembali ya, Reka. Kita harus belajar kembali. Baik, jadi sebelum kita pulang, Pak minta salah satu siswa maju ke depan memimpin kita doa. Tadi kita masuk, kita berdoa ya toh. Sebelum kita pulang kita juga harus berdoa. Tetapi sebelum kita berdoa, kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan salah satu lagu yang membuat kita semangat. Ya, lagu apa?
kita sama-sama menyanyi lagu Oras Lorong Berdiri. Ya, berdiri, semua berdiri. Satu orang bersikap. Oras lorong berdiri. Tiga. Oras lorong berdiri. Berotani sapa berotani. Kami kami yang Oke, silakan duduk. Duduk. Berdoa untuk kita pulang. Semua berdiri. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni segala